Dari seragamnya Alvin Lim, kita bisa membaca tingkat kebodohan Agus Salim. Loh, kok bisa kita bisa membaca kebodohan orang lain hanya dari seragam? Kita akan temukan jawabannya. Kalian mengamati nggak sih? Alvin Lim di setiap kegiatannya selalu menggunakan seragam yang sama beserta timnya. Baik itu konferensi pers, baik itu laporan ke polisi dan sebagainya, itu menggunakan seragam yang sama, ya kan? Kenapa bisa begitu, ya kan? Nah, seragam yang digunakan Alvin Lim ini itu menjadi tolak ukur seberapa bodoh sih Agus Salim. Kita akan temukan di konten kita kali ini. Yang kedua, kenapa laporan itu tetap terus dijalankan meskipun donasi sudah finish, ya kan? Kalau memang niatnya untuk kebaikan, ya sudah sebenarnya selesai. Kan udah dipegang, udah ada kesepakatan dengan Kemensos, kok masih aja dilapor-lapor? Ada apa di balik itu semua? Ternyata di balik itu semua ada hal yang mengejutkan, yang luar biasa, yang tidak disadari Agus. Sebenarnya ini keuntungan buat Agus. Tapi Agus begitu bodohnya, begitu naifnya tidak menyadari keuntungan besar di balik ini semua. Begitu ya. Akan kita temukan jawabannya. Nah, begini, terbaru nih ya, si Agus kembali melaporkan Novi, ya kan, ke Polda. Dan LT juga udah pada dicabut nih Gus, gimana Gus? Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih Gus? Iya, karena donasinya belum turun. Jadi kayak kecewa begitu Bang, atau gimana? Itu doang, kalau dikembalikan udah. Apa benar Gus, gara-gara donasi belum dibalikin Gus? Makanya Jadi masih laporan-laporan lagi Gus. Gara-gara donasi Pak. Kalau dikembalikan itu langsung. Berarti Gus nggak mau damai, milih berkasus terus ya Gus daripada pengobatan ya Gus, atau gimana? Iya, gimana nih untuk pengobatannya sendiri Gus? Ya, sekarang Novi kembalikan donasi itu aja udah selesai. Itu aja kok intinya. Dikembalikan uangnya udah cabut laporan. Kan udah ada pihak Kemensos juga yang menengahi, ini gimana? Kemensos nggak punya tanding karena mereka hanya apa ya, arahan ya, tapi tetap kembali kepada penyidik selaku eksekutor ya. Jadi kalau uangnya sudah dikembalikan PT Novi, udah selesai urusan. Intinya itu gampang kok, itu doang, serius itu doang. Nanti perobatannya di cover sama LQ ya, tapi untuk donasi itu yang kita kejar. Nah, biarkan aja nanti putusan pengadilan menentukan apakah uang itu dirampas untuk negara atau dirampas dari Novi ke Agus. Berarti pihak Kemensos kemarin udah Nggak punya taring, itu kan hanya arahan doang, Pak. seperti apa, nggak punya taringnya? Akses jalan. Kan mereka nggak belum memberikan apa. Pokoknya eksekutor itu hanya di penyidik. Udah gitu. Ya. Oke, makasih Bang. Makasih Pak Polisi. Yang unik di laporan itu adalah apa? Ketika dia berjalan disorot oleh media menggunakan cahaya blitz, ya kan? Itu dia sampai ke Siloan gitu loh. Sudah diperban, pakai kacamata hitam, kok masih silau gitu loh. Ini sebenarnya matanya Gus canggih, lebih canggih daripada mata kita yang orang normal. Kita kalau udah pakai kacamata hitam, kena sorot media gitu ya biasa aja begitu kan, ada kacamata hitam, nggak silau. Si Agus masih silau, berarti kan tajam banget itu penglihatannya. Lah terus butanya di mana? Kan begitu ya kan? Oke. Kita lanjut. Kita kembali ke pertanyaan di awal. Kok bisa sih seragamnya Alvin Lim menjadi tolak ukur kebodohannya si Agus Salim gitu? Karena begini, Agus Salim, Anda itu benar-benar tidak menyadari bahwasanya ada harta karun di belakang Anda begitu loh. Bahkan harta karun ini nilainya lebih tinggi daripada uang donasi yang ada di yayasannya Novi. Saya katakan itu lebih tinggi Gus, Agus. Kamu nggak sadar, kamu tuh kemana-mana sedang bawa harta karun gitu loh. Akan saya jelaskan ya, harta karunnya itu apa sih? Begini, kalian tahu nggak sih, kalau kalian mau bayar iklan di YouTube nih, ini yang terendah ya, pakai CPM 1000 tayangan. Berapa tarifnya per 30 detik itu? Tarifnya adalah $15. Itu untuk tayangan yang 1000. Kalau semakin tinggi kamu pilih CPM ini,
itu bisa-bisa di angka 50 dan sampai dengan 70 juta per 30 detik. Itu YouTube ya, itu YouTube. Sekarang kita masuk ke TV. TV itu memang di setiap stasiun TV itu beda-beda ya harganya. Namun kita ambil rata-rata lah. Itu untuk di jam tayang prime time per 30 detiknya adalah 100 juta. 30 detiknya itu adalah 100 juta kalau kamu mau bayar iklan di TV. Bayangkan itu. Ini hitungannya detik ya. 30 detik itu 100 juta loh. Itu data yang saya ambil itu di tahun 2023 kemarin. 2024 tentu ada kenaikan. Dahsyat nggak tuh? Nah makanya Agus ini sebenarnya kemana-mana bawa harta karun, tetapi dia nggak sadar begitu loh. Yang nggak sadar apa? Yaitu seragamnya Alvin Lim itu loh. Alvin Lim kenapa kemana-mana pakai seragam? Karena dia sedang promosi, karena dia sedang beriklan. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang amat paling jelas itu apa? Ketika Agus gunting pita, itu kan bener-bener orang lagi sakit, lagi buta gitu, suruh gunting pita, bukannya ke rumah sakit, lo bayangin. Sekarang marak lapor sana lapor sini, konversi pes sana sini ya kan, pakai seragam yang sama. Kenapa nggak ganti? Ya karena dia sedang iklan mempromosikan law firm-nya dia gitu loh, perusahaannya dia. Siapa yang digunakan? Agus. Yang diperalat itu adalah Agus. Gus, ingat tarifmu itu mahal. Kok kamu mau dipakai oleh Alvin Lim gratisan begitu loh. Lah itu Alvin Lim bayangin kalau seandainya dia bayar iklan lewat YouTube, habis berapa miliar itu? Ya kan? Bayar iklan lewat TV, habis berapa miliar itu Alvin Lim. Sekarang kita bicara efektivitas promosi nih. Efektif mana? Menggunakan Agus, menggunakan YouTube, atau menggunakan TV? Jauh lebih efektif promosi menggunakan Agus. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, kamu nonton video saya, muncul iklan, kamu lewatin kan? Tak, tuh, ya kan? Iklan di YouTube tuh bisa kamu lewatin. Kamu nonton TV, ya kan? Lagi asik-asik misalkan nonton sinetron, muncul iklan, kamu ganti channel kan pakai remote. Tak, tuh, dilewatin loh. Itu kalau dilewatin iklan itu mengurangi pendapatan. Misalkan saya cari monetisasi di YouTube ya, kamu lewatin tuh, itu berkurang pendapatan saya, ya kan? Misalkan setiap CPM 1000 view saya dapatnya tuh $1, tapi karena kalian lewati tuh hanya nonton 2 detik apa 3 detik, jadi saya dapatnya nggak $1 full gitu loh, berkurang karena kalian nggak tonton iklannya. Begitupun juga dengan TV, begitu loh. Nah, sedangkan kalau Agus Salim kamu perhatikan, bisa nggak dilewatin kalau Alvin Lim beriklan lewat Agus Salim? Nggak bisa bos, nggak bisa dilewatin. Kenapa? Karena itu bahan baku konten. Contoh, saya tadi pakai videonya Agus, ya kan? Ketika dia laporan ke Polda tuh, itu kan jadi konten bahan kontennya saya, bukan iklannya gitu loh. Kalian kan tonton tuh, nggak mungkin ada yang kalian skip kan? Jadi harus tertonton begitu loh. Nah ini kan harusnya lebih mahal, ya kan? Kalau begitu. Yang kedua nih, Agus, dia itu nggak cuma iklan di YouTube, tapi di semua media sosial dan TV nasional. Karena apa? Agus misalkan kayak tadi tuh laporan misalnya ke Polda, dibuat konten oleh orang-orang di media sosial TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, ya kan, tersebar kemana-mana gitu loh. Dan itu nggak bisa di skip, harus ditonton karena itu bahan bakunya. Tuh bayangin. Belum lagi nanti sama wartawan TV ditayangkan di acaranya TV itu. Dan itu pun nggak mungkin diganti channelnya kan, pakai remote kan nggak mungkin karena itu bahan bakunya. Itu bisa tersebar di semua media sosial, baik itu dunia TV ataupun media sosial begitu loh. Secara promosi lebih efektif ini kalau beriklan lewat Agus. Artinya kalau seandainya tarif di YouTube ataupun di TV per 30 detik itu 100 juta, harusnya
Agus itu per 30 detik itu 1 miliar. Karena perluasannya ataupun sebarannya tuh lebih luas begitu loh. Efektif kalau lewat Agus begitu loh. Makanya Agus daripada terus-terusan diinjek-injek oleh Alvin Lim nih, dimanfaatin, mending kamu cari pengacara yang ngurusin ini nih, tarif kamu gitu loh. Dapat itu miliaran tuh dalam hitungan minggu, nggak usah nunggu donasi gitu loh. Itu kalau menurut saya nih Agus. Tapi kok kamu mau gitu loh Gus, dimanfaatin gitu terus. Dibujuk rayu, dikasih janjikan ini, janjikan itu. Sampai sekarang kamu berangkat nggak ke Singapura? Kamu berangkat nggak ke luar negeri pengobatan? Enggak, ya kan? Kamu diobatin apa enggak? Enggak. Tuh, palingnya dikasih duit 10 juta, 5 juta sama itu Krisnamurti waktu sama Farhad ya. Farhad Abbas ngasih berapa juta. Terus kemudian Alvin Lim, anak naga ya kan, ngasih berapa Alvin Lim sama kamu? Sampai sekarang saya pengen tahu sudah ngasih berapa. Kalau Alvin Lim sudah ngasih 1,5 miliar, saya yakin kamu juga nggak bakal mau tuh repot-repot begini, ya kan? Yang kamu tuju kan duit 1,5 M nya kan. Ya paling Alvin Lim ngasih kamu jutaan, bisa-bisa di bawah 100 juta gitu loh. Nah, tapi Alvin Lim menggunakan benefit kamu, buset, miliaran Gus. Sadar Gus, sadar. Buset, kamu ini pinter dikit kenapa sih begitu loh. Ngeri loh tarifmu ini sebenarnya. Luar biasa. Heran loh pokoknya sama si Agus. Terima kasih.